يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatannya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta sejumlah kenikmatan lainnya sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, berbagai macam kegiatan-kegiatan yang diantaranya adalah kegiatan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh, sebagai amal kebajikan yang mudah-mudahan dapat menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di akhirat. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam yang terang benderang. Taib, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zahid karya Syekh Abdurrahman bin Abdullah ibn Ahmad Al-Ba'li Al-Hambali rahimahullah taala. Malam hari ini kita memasuki pembahasan tentang pembahasan tentang mandi ya, tentang mandi. Ya, tentang mandi. Ya, kita awali dengan pembahasan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Faslun mujibatul ghusli sab'atun. Tapi suaranya terdengar atau tidak? Terdengar jelas. واضح واضح Insya Ustaz. Allah, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Ya, Ustaz. Baik, ada yang mau baca? Tafadhal. Baik, Ustaz. Nah, silakan. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, faslun mujibatul husli sab'atun intiqalul maniyyi falau akhassa bintiqalihi fa'asabu falam yakhruj wajabal huslu. Falau iktasala lahu thumma kharaja bila ladzatin lam yu'adhu wa khurujuhu min makhrajihi walau daman wa tu'baru ladzatun fi ghairi na'imin Baru. wa tu'baru ladzatun fi ghairi na'imin wa nahwihi wa ta'ibu khasafatin asliyatin wa taghyibu khasafatin asliyatin aw qadriha fi farjin asliyin walau duburan li bahimatin aw mayyitin mimman yujama'u mithluhu walau wa islamu kafirin walau murtaddan aw lam yujad minhu fi kufri ma yujibuhi wa khuruju haidin wa khuruju dami nifasin fala yajibu bi wiladati arafat anhu wa mautun ta'abudan ghairu syahidin ghairu syahidi ma'rakatin ghairu syahidin ma'rakatin wa maqtulin zulman. Yakfi. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Wa iyyakum. Allah. Baik, qala al-muallif rahimahullah taala, berkata Syekh Abdurrahman Al-Ba'li rahimahullah taala, mujibatul ghusli sab'atun. Mujibatul ghusli sab'atun. Mujibatu jamak dari mujib. Jamak dari apa? Mujib. Ya, mujib. Mujib dari kata aujaba yujibu.
Ya, dari kata aujaba yujibu, yaitu yang mewajibkan. Mujibatul ghusli, berarti hal-hal yang mewajibkan mandi. Atau hadas-hadas yang mewajibkan mandi. Hadas-hadas yang membuat seorang mukallaf wajib untuk mandi. Sab'atun, ada sab'ah, ya, ada 7. Ya, jadi mujibat adalah perkara-perkara yang mewajibkan, yang menjadikan atau yang membuat seorang mukallaf wajib untuk melakukan mandi. Ya, atau hadas-hadas. Hadas kan ada hadas yang mewajibkan untuk wudhu, ada yang mewajibkan untuk mandi. Nah, hadas-hadas yang mewajibkan mandi itu ada sab'atun, ada 7. Ya, mujibatul ghusli sab'atun. Atau mujibatul ghusli sab'atun ay sab'atu asya'a. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu ada sab'atun, ada 7. Ya, itu ada 7 perkara. Apa saja ya? Itu kasih nomor. Wahid, yang pertama adalah intiqalu maniyin. Intiqalu maniyin. Berpindahnya mani. Ya, berpindahnya mani. Ya, min rajulin au imra'atin. Baik mani itu dari seorang laki-laki atau seorang wanita. Ya, berpindahnya mani itu maksudnya adalah berpindah ya dari tempat asalnya walaupun belum keluar dari kemaluan. Ya, belum keluar dari kemaluan. Ya, kalau dari laki-laki berarti keluar dari zakar, kalau perempuan berarti keluar dari apa? Farjinya. Ya. Tempat mani itu di mana? Di mana tempat mani itu? Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan ya, tempat atau letaknya mani. Di mana letaknya mani? Siapa yang tahu? Ana Mana? coba boleh jawab Ustaz? Apa? Ana Silakan, izin Fadal. menjawab Ustaz. Ya, Baina tafadhal, sulbi tafadhal wat langsung. tara'id Ustaz. Aywa, di dalam surat apa itu? Surat At-Tariq ya. Nah Ustaz. Surat At-Tariq, kamu surat At-Tariq Allah mengatakan yakhruju min baini sulbi wat taraib. Ya, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Air mani itu keluar di antara sulb. Sulbi itu tulang punggung. Jadi kalau laki-laki keluarnya dari sulbi, tulang punggung. Wat taraib, taraib jamak dari taribah. Taribah adalah tulang dada. Adapun perempuan keluarnya dari tulang dada. Ya. Jadi sekedar adanya perpindahan dari tempat tersebut, maka itu cukup untuk menjadikan seseorang itu junub. Ya, karena junub itu artinya adalah apa namanya? Junub itu artinya at-tabaud. At-tabaud artinya adalah eh, apa? Tabaud artinya adalah menjauh ya. Akan menjauh. Ya, menjauh. Bentar ya, ini ada yang ketuk. Siapa nih? Rojul. Ya. Yuk, salam. Ya, Ya, ada mie ayam, Ustaz. Masya Allah, barangkali. Kuahnya ada dicampur di ayam. Siap, makasih ya. Ya. Iya, siap. Yuk, Fadla, Fadla. Iya. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama adalah intiqalu maniyin, ya, berpindahnya mani. Berpindahnya mani. Nah, ini minal mufradat. Ini termasuk dari mufradat. Mufradat itu adalah ya yang pendapat yang hanya merupakan pendapat mazhab Hambali saja. Ya, pendapat yang merupakan pendapat mazhab Hambali saja. Artinya tidak ada mazhab lain yang memiliki pendapat yang sama. Ya, dalam mazhab lain seseorang dikatakan junub apabila ya keluar mani, bukan sekedar berpindahnya mani. Ya, tapi keluar mani. Kalau dalam mazhab Hambali, ya, karena itu ini termasuk dari mufrodat, itu istilah ya. Mufrodat. Mufrodat itu artinya pendapat mazhab Hambali yang tidak diikuti oleh mazhab-mazhab lainnya. Ya, dalam mazhab Hambali sekedar berpindahnya mani itu ya sudah membuat seseorang itu
ya apa namanya berubah kondisinya menjadi kondisi junub. Artinya dia berada dalam hadas besar, ya hadas besar. Karena itu berpindahnya mani itu mewajibkan dia untuk mandi. Dan juga ada hukum-hukum lain nantinya ya terkait dengan pembatal puasa. Ya menyebabkan seseorang batal puasanya ya dengan berpindahnya mani ya dan hal-hal lainnya ya hal-hal lainnya ya. Ah, jadi ini yang pertama, intiqalu maniyyin, berpindahnya mani min rajulin aw imra'atin, baik itu mani laki-laki ataupun perempuan. Kalau laki-laki dari tulang sulbinya, kalau perempuan dari tulang tariba atau taraib itu dadanya. Karena itu di sini al-mu'allif rahimahullah taala beliau menjelaskan falau ahassa binti qalihi fahabasahu falam yakhruj wajabal ghuslu. Ya. Falau ahassa, apabila seseorang merasa binti qalihi, ya binti qalihi, falau ahassa, falau maka lau, apabila ahassa seseorang merasa binti qalihi, merasa dengan perpindahannya maksudnya adalah perpindahan mani. Nah, ini kalau kita baca kitab, ya kalau kita baca kitab maka hendaknya kita apa namanya betul-betul memperhatikan domir-domirnya ya. Seperti ini kan binti qolih, ini domir nih. Ya, falau ahassa binti qolihi, apabila seseorang merasa binti qolih dengan perpindahannya, ya kan? Hi, ya perpindahannya. Nah, perpindahannya di sini nya itu apa? Ya maksudnya adalah mani, ya kan? Falau ahassa binti qolihi, apabila seseorang merasa ya merasakan perpindahannya itu perpindahan mani, ya fahabasahu, lalu dia menahannya, di sini juga mani, lalu dia menahannya, falam yakhruj, lalu mani itu tidak keluar, ya wajabal ghuslu, wajib baginya untuk mandi, ya wajib baginya untuk mandi walaupun maninya itu belum keluar. Misalnya terasa itu mani itu berpindah ya, lalu dia tahan atau tertahan sendiri, misalnya kalau seorang sakit misalnya tertahan atau dia tahan lalu tidak keluar, maka dalam mazhab Hambali perpindahan yang terasa itu sudah cukup untuk membuat seseorang ya diwajibkan untuk melaksanakan mandi besar atau mandi junub. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala falau igtasala lahu, maka apabila atau lalu apabila igtasala dia mandi lahu, mandi karenanya. Nah, ini hu ini pindah kemana nih? Hu ini Mani. ah Khurujun. ani. Apalagi jawaban lain. Falau igtasala lahu, hu-nya pindahnya kemana? Intiqalul mani. Aywa. Ya ahsantum. Falau igtasala lahu, yani falau igtasala lilintiqal. Nah, itu. Falau igtasala lahu yani lintiqalil mani. Apabila seseorang ya mandi karenanya, bukan karena mani tapi karena perpindahan mani. Nah, itu. Hu-nya itu karenanya maksudnya karena perpindahan mani. Summa kharaja, lalu mani tersebut keluar lagi. Summa kemudian kharaja, mani tersebut keluar lagi. Tetapi apa? Bila lazzatin, tanpa disertai rasa kelezatan, kenikmatan. Ya, ini namanya qaid. Yang seperti ini namanya qaid. Qaid itu artinya pembatas ya, pembatas hukum. Ya, pembatas hukum apabila mani itu keluar lagi. Hukumnya gimana nih? Ya, ini ada bila lazzatin. Nah, ini garis bawahi, ini qaid. Qaid itu ikatan. Ikatan itu maksudnya adalah apa? Pembatas hukum, catatan hukum. Nah, kata Syekh, kita ulangi ya. Falau igtasala lahu, jika seseorang mandi ya untuk perpindahan mani,
Summa kemudian kharaja, mani itu keluar, maksudnya keluar lagi. Bila ladzatin, tanpa disertai dengan kenikmatan, kelezatan. Lam yu'idhu, maka dia tidak mengulangnya. Nya ini kembali kepada apa? Iktasala. Iktasala ya al-ghuslu ya. Al-ghusl ini lam yu'idhu ay lam yu'idil ghusla. Ya, lam yu'idil ghusla. Jadi kalau dia sudah mandi karena perpindahan mandi, setelah mandi keluar lagi, apa hukumnya? Hukumnya dia tidak perlu mengulang mandi. Tapi ada catatan, Anda bilang tadi ada qaid. Ya, jika keluarnya bila apa? Ladzah. Nah, jika keluarnya tidak disertai dengan ladzah, kenikmatan atau kelezatan. Berarti hukum terbaliknya apa? Kalau keluar dengan apa? Ladzah. Kalau keluar dengan ladzah, dengan kelezatan, dengan kenikmatan, mandi lagi nggak? Mandi, Ustaz. Mandi lagi karena kalau keluar dengan kelezatan, kenikmatan itu berarti mani yang baru, bukan mani yang lama. Ya, maka ini itu catatan ini penting. Jadi yang namanya matan itu banyak qaid ya, jamak dari qaid adalah quyud. Quyud ya, batasan-batasan. Ya, maka ini batasan ini penting. Ya. Jadi kalau seorang mandi misalnya, mandinya karena intiqalul mani. Setelah mandi itu keluar. Mandi lagi nggak? Jawabannya tidak perlu mandi lagi jika keluarnya bila ladzah, tanpa disertai kelezatan. Tapi berarti sebaliknya apa? Dengan qaid ini atau dengan catatan ini, maka hukum mafhumnya atau kesimpulan terbaliknya adalah jika keluar lagi dengan disertai ladzah, maka dia wajib untuk apa? Mandi, ya. Wajib untuk mandi. Wajib untuk mandi. Kenapa? Karena itu adalah maniyun jadid, karena dia adalah mani yang baru, bukan mani yang lama. Baik. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama di antara mujibatul ghusli, yang pertama adalah intiqalu maniyyin, berpindahnya mani. Ya, dan ini kita katakan minal mufradat, merupakan pendapat satu-satunya ya dalam mazhab Ambali. Di mazhab lain tidak ada yang berpendapat dengan pendapat ini. Ini yang pertama, antum catat yang pertama intiqalu maniyyin. Yang kedua ya, atsani wa khurujuhu min makhrajihi walau daman, ya, wa khurujuhu dan keluarnya, oh ya, keluarnya, nyanyi apa maksudnya? Khurujuhu, hu-nya kembali kepada apa? Mani, Ustaz. Mani, ya. Wa khurujuhu ay khurujul mani min makhrajihi, dari tempat keluarnya, maksudnya dari saluran normalnya. Ya, makhrajihi, tempat keluarnya. Nya ini apa? Keluarnya mani. Artinya keluarnya mani dari tempat keluarnya yang normal. Tempat keluarnya yang normal, yang umum. Ya, mani itu kan keluar pada umumnya dari apa? Kemaluan. Kalau laki-laki dari zakarnya, kalau perempuan dari farjinya. Ya, dan ini termasuk qaid, termasuk catatan, ya, termasuk apa namanya, penyempit hukum, ya. Ya, wa khurujuhu min makhrajihi, jadi pembatal, bukan pembatal. Yang mewajibkan mandi yang kedua adalah keluarnya mani. Tapi dengan catatan apa? Min makhrajihi, keluarnya itu dari makhraj, dari tempat keluarnya yang normal, itu dari kemaluan. Walau daman, walaupun keluarnya berupa darah, yaitu mani yang warnanya kemerah-merahan. Ya, jadi mujibatul ghusli yang kedua, yang mewajibkan mandi yang kedua adalah khurujul mani, yaitu keluarnya mani. Dengan catatan apa? Khurujuhu min makhrajihi, keluarnya dari makhrajnya, dari tempat keluarnya yang normal, itu dari kemaluan. Berarti kalau keluarnya bukan dari tempat yang normal, katakanlah karena operasi dan lain sebagainya, dia dikeluarkan dari selain kemaluan, maka tidak mewajibkan mandi.
Ya, ini qaid ya. Jadi hurufnya min makhrajihi. Kemudian ada qaid lain bahwa keluar mani itu mewajibkan mandi apabila apa? Disertai kelezatan. Ya, disertai kelezatan dalam kasus selain orang yang tidur atau semacamnya. Ya, selain orang yang tidur atau semacamnya. Semacam orang tidur itu misalnya orang gila ya. Orang gila dan ya semacamnya. Nah, saya sebentar. Ini lobet. Anak mau cas dulu bentar. Baik, kita lanjutkan wa khurujuhu min makhrajihi walau daman. Dia penyebab wajibnya mandi yang kedua adalah keluarnya mani dari makhrajnya. Jadi qaidnya adalah jika keluarnya dari makhrajnya. Catatan yang pertama adalah tentang pewajib kedua adalah keluarnya mani, tapi dengan catatan keluarnya itu dari tempat keluar yang normal. Tempat keluar yang normal itu adalah kemaluan. Artinya kalau keluarnya dari selain itu, misalnya keluarnya mohon maaf, misalnya dari mulut, atau dari jalur lain karena operasi misalnya, maka tidak mewajibkan mandi. Ya. Kemudian walau daman, walaupun yang keluarnya itu ya seperti darah. Kemudian catatan berikutnya adalah wa tu'tabaru ladzatun fi ghairi naimin wa nahwihi. Wa tu'tabaru dan ya sangat dipertimbangkan atau sangat diperhatikan adanya kelezatan, adanya rasa nikmat ketika keluarnya untuk kasus fi ghairi naimin wa nahwihi, untuk kasus pada selain orang yang tidur dan semacam orang yang tidur. Ya. Jadi maksudnya adalah keluarnya mani itu ya adalah merupakan sesuatu atau hadas yang mewajibkan atau sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Jika keluarnya ya dengan dua catatan, dengan dua qaid, dengan dua catatan, ya. Yang pertama adalah jika keluarnya dari makhrajnya, yaitu keluarnya dari kemaluan, dari saluran yang normal. Yang pertama. Yang kedua, jika ya keluarnya itu disertai dengan rasa nikmat. Untuk kasus yang terjadi pada selain orang yang tidur atau orang ya yang disamakan dengan orang yang tidur. Ya, jadi kalau orang tidak tidur misalnya terjaga keluar maninya dari kemaluan dan disertai kelezatan, maka dia wajib mandi. Ya, wajib mandi. Ya, kalau dalam kondisi tertidur gimana? Kalau dalam kondisi tertidur, maka kelezatan itu tidak dipertimbangkan. Artinya apa? Kalau seorang tertidur, kemudian terbangun, melihat misalnya di bagian celananya atau pakaiannya itu ada cairan, ya, yang dugaan kuat adalah merupakan mani, maka dia wajib untuk mandi. Tanpa dia harus mengingat-ingat apa keluarnya itu dengan kelezatan atau tidak. Ya, nah, jadi masalah kelezatan itu atau qaid atau catatan tentang adanya kelezatan itu berlaku pada orang yang terjaga atau orang yang tidak dalam kondisi tidur atau semacam tidur. Semacam tidur misalnya orang gila. Orang gila atau orang misalnya pingsan. Seseorang pingsan ketika tersadar melihat di pakaiannya ada cairan yang dugaan kuat adalah mani. Maka dia wajib untuk mandi. Tidak perlu dia mengingat-ingat dirinya merasakan kelezatan atau tidak perlu. Ya, karena adanya kelezatan itu ya bahwa dia adalah merupakan catatan penting dalam pembatal kedua yaitu adalah keluarnya mani. Adanya kelezatan itu dipertimbangkan ya pada kasus yang terjadi pada selain orang yang tidur atau semacamnya. Semacam orang yang tidur adalah orang yang gila atau orang yang
pingsan dan lain sebagainya. Orang gila misalnya, orang gila kemudian sembuh. Ketika sembuh melihat di pakaiannya ada mani, maka dia wajib untuk mandi. Ya. Jadi singkatnya adalah pembatal kedua, bukan pembatal, mohon maaf. Pewajib mandi yang kedua, sesuatu yang mewajibkan mandi yang kedua adalah khurujul maniyyi min makhrajihi biladzatin fi ghairi naimin wa nahwihi. Nah, gitu. Pembatal yang kedua adalah khurujul maniyyi min makhrajihi, keluarnya mani dari makhrajnya, keluarnya mani dari saluran normalnya dengan disertai kelezatan fi ghairi naimin wa nahwihi, untuk kasus selain orang yang tertidur dan semacamnya. Taib, itu pembatal yang kedua. Ya. Taib, pembatal berikutnya apa? Yang ketiga, wa taghyibu hasyafatin asliyatin au qadriha, ya, fi farjin asliyin walau duburan li bahimatin au maitin mimman yujama'u misluhu walau naiman. Nah, pembatal yang bukan batal, mohon maaf. Al-mujib, ya, yang mewajibkan mandi yang ketiga adalah wataghyib. Taghyib dari kata ghayyaba yughayyibu. Ya, ghayyaba yughayyibu artinya menggoibkan. Menggoibkan artinya memasukkan. Hasyafatin. Ya, hasyafatin itu ya maksudnya, mohon maaf, bagian kepala dari kemaluan. Ya, bagian kepala dari kemaluan. Wataghibu hasyafatin asliyah, ya, dan memasukkan hasyafatin asliyah, bagian kepala dari zakar, dari kemaluan, ya, yang asli, ya, dari kemaluan, dari hasyafah, ya, yang asli. Lawannya asli apa? Lawannya asli adalah, ya, lawannya asli adalah zaidah. Ya, lawannya asli adalah apa? Zaidah. Zaidah artinya ya tambahan. Ya, tambahan itu misalnya, mohon maaf, ya, seseorang ditakdirkan memiliki dua alat kelamin. Tapi alat kelamin yang asli sesungguhnya adalah kelamin wanita. Ya, dia punya, mohon maaf, penis dan punya apa? Vagina. Tapi yang berfungsi sebenarnya vaginanya. Ya, penisnya adalah tambahan. Ya, tambahan dalam arti yaitu cacat misalnya. Ya, yang berfungsi vaginanya. Sementara penisnya tidak. Artinya di kemudian hari dia sudah misalnya diperiksa oleh dokter, sebenarnya gennya adalah perempuan. Berarti penisnya adalah zaidah, tambahan. Nah, jadi lawan dari asli adalah penis zaidah, tambahan. Ya, atau ghairu asli. Nah, yang masuk, yang termasuk di antara mujibatul ghusli adalah jika seseorang memasukkan kepala penis yang asli, ya, bukan yang zaid. Yang zaid itu yang seperti tadi, yang saya jelaskan tadi, bahwa seseorang ditakdirkan lahir dalam keadaan khungsa. Khungsa artinya dia punya dua kemaluan. Kemaluan yang berfungsi, ya, adalah vaginanya, lalu penisnya adalah zaidah. Ya, penisnya adalah dianggap sebagai sesuatu yang merupakan kecacatan atau tambahan. Ya, maka itu lawan dari asli. Nah, memasukkan kepala penis yang asli au qadriha, atau yang sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya bagi seseorang yang, mohon maaf, misalnya penisnya terpotong misalnya. Ya, karena kecelakaan dan lain sebagainya, penisnya terpotong. Lalu dia memasukkan penis tersebut, ya, penisnya terpotong, bagian kepalanya misalnya terpotong, kepala penisnya terpotong, ya, maka jika seseorang memiliki, ya, penis bagian kepalanya itu terpotong, lalu dia memasukkan, ya, penisnya tersebut ke dalam vagina wanita, maka hal itu telah mewajibkan mandi jika yang dimasukkan itu, ya, panjangnya setara dengan
panjangnya kepala penis rata-rata ya laki-laki. Misalnya katakanlah kepala penis laki-laki katakanlah 3 cm misalnya. Seseorang apa tidak memiliki kepala penis karena dipotong karena pengobatan dan sebagainya. Ketika dia memasukkan penisnya 3 cm, maka hal itu membuatnya ya wajib untuk apa? Melakukan mandi. Ya. Jadi asliyah ini adalah qaid. Lawannya asliyah zaidah. Jadi yang mewajibkan mandi itu apa? Taghibu hasyafatin. Memasukkan kepala penis. Au qadriha. Atau yang seukuran dengan kepala penis. Apabila apa penisnya tersebut asliyah. Penis yang asli. Fi farjin asli. Ya. Di kemaluan yang asli. Lawannya asli tadi apa? Zaid. Fi farjin asli. Di kemaluan yang asli. Ya, kemaluan itu bukan vagina saja, tetapi termasuk kemaluan walau duburan. Walaupun ya farji yang dimaksud itu walaupun dalam bentuk duburan, walaupun berupa dubur. Ya. Dan walaupun ya kemaluan atau dubur tersebut adalah libahimatin ya milik apa dubur yang merupakan dubur bahimah, seekor hewan. Au maitin atau ya orang yang sudah meninggal, mayit. Ya, mayit dengan catatan apa? Mimman yujama'u misluhu. Ya, kemaluan dimasukkan ke dalam kemaluan yang asli, ya. Kemaluan itu entah mohon maaf vagina ataupun dubur, ya, baik manusia atau hewan, baik hewan atau manusia, manusianya itu baik hidup atau mati dengan catatan mimman yujama'u misluhu. Ya, jika pemilik farji tersebut adalah orang yang termasuk yujama'u misluhu. Memang bisa orang yang apa sudah layak untuk disenggamai. Ya, mimman yujama'u misluhu apabila orang yang orang yang memiliki kemaluan tadi adalah orang yang memang layak secara usia ya, bukan layak secara hukum. Layak untuk disenggamai walau naiman walaupun dalam keadaan apa? Tidur. Ya. Ini juga catatan mimman yujama'u misluhu. Mimman yujama'u misluhu. Jika yang disenggamai itu adalah orang yang secara usia memang layak untuk disenggamai. Ya, artinya memiliki kesanggupan untuk menyenggamai atau disenggamai. Kalau laki-laki ya layak disenggamai itu apabila atau layak bersenggama itu apabila usianya kalau laki-laki 10 tahun. Ya, kalau wanita usianya 9 tahun. Ya. Jadi antum tulis ini mimman yujama'u lahu. Ya. Jika kemaluan tadi yang dimasuki tadi adalah ya kemaluan dari orang yang termasuk orang yang secara usia sudah bisa disenggamai. Ya, sudah bisa disenggamai. Kalau perempuan usianya berapa? 10 tahun dalam mazhab. Catat aja 10 tahun. 10 tahun. Kalau laki-laki berapa? 9 tahun. Nah, 9 tahun. Baik. Nah, jadi kesimpulannya adalah al-mujib as-salis yang mewajibkan mandi yang ketiga adalah ya, yang ketiga kan, yaitu taghib. Ya, memasukkan apa? Hasafah. Memasukkan kepala penis. Ya. Hasafah yang apa? Ada catatannya. Hasafah yang asliyah, bukan zaidah. Sudah? Au qadriha. Atau yang seukuran dengan hasafah. Bagi orang yang tidak punya hasafah. Memasukkannya ke apa? Fi farjin asli. Memasukkannya ke dalam kemaluan yang asli, bukan zaid. Ya. Kemaluannya kemaluan siapa? Bahima au insan pokoknya. Ya. Baik kemaluan hewan ataupun manusia.
hayyan au maitan, baik itu hidup ataupun mati. Dengan catatan apa kalau manusia, mimman yujama'u mithluhu. Ya, kalau apa kalau eh, manusia, ya, itu adalah jika orang tersebut adalah orang yang secara usia sudah pantas untuk disenggamai. Pantas untuk disenggamai itu berapa usianya? Kalau laki-laki itu 9 tahun, kalau perempuan adalah 10 tahun. Baik. Selanjutnya, selanjutnya adalah wa islamu kafirin al-mujib ar-rabi, yang mewajibkan mandi yang keempat adalah wa islamu kafirin, ya, masuk Islamnya orang kafir. Nah, ini termasuk mufrodat juga, termasuk mufrodat. Artinya ini satu-satunya pendapat mazhab Hambali. Ya, pendapat mazhab Hambali satu-satunya. Artinya mazhab lain tidak berpendapat seperti mazhab ini. Wa islamu kafirin, masuk Islamnya orang kafir. Ya, karena beberapa sahabat diperintahkan untuk mandi. Ya, di antaranya siapa? Sumamah ibnu Uthal. Ya, kemudian juga sahabat Qais bin Asim. Diperintahkan oleh Nabi untuk melaksanakan mandi. Wa islamu kafirin, dan Islamnya orang kafir walau murtaddan, walaupun orang kafirnya itu orang murtad, itu orang yang tadinya muslim kemudian kafir. Ya. Au lam yujad minhu fi kufrihi ma yujibuhu, dan walaupun tidak didapati darinya, dari orang kafir tersebut, fi kufrihi, dalam kekufurannya, dalam kondisi kekufuran orang tersebut, ma yujibuhu, apa yang mewajibkan al-ghusla, apa yang mewajibkan mandi. Ya, maksudnya adalah walaupun orang kafir tersebut misalnya dalam kondisi kafir itu tidak dalam keadaan junub misalnya, atau kalau wanita tidak dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, pokoknya orang masuk Islam mandi, wajib untuk mandi. Mandinya kapan? Ya, kalau dia hendak melakukan sesuatu ibadah, ya, yang mewajibkan dirinya untuk melakukannya dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil. Misalnya mau sholat, ya, mandi. Artinya mandinya itu tidak harus sebelum syahadat, tidak harus. Ya, walaupun sebelum syahadat boleh, ya, boleh aja sebelum syahadat mandi dulu boleh. Tapi yang wajib adalah sebelum dia melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan bagi seorang muslim untuk melaksanakannya dalam keadaan suci. Ya, jadi orang kafir kalau masuk Islam wajib untuk mandi. Baik kekafirannya itu disebabkan oleh kemurtadan, ya. Artinya sebelum murtad kan dia muslim dulu, muslim murtad terus ingin Islam lagi, tetap dia wajib mandi. Walaupun, ya, kekafirannya adalah atau dalam kondisi kekufurannya dia tidak melakukan apapun yang mewajibkan mandi. Misalnya orang kafir itu, ya, tidak melakukan hubungan suami istri atau tidak dalam kondisi haid atau nifas, tetap orang kafir masuk Islam wajib baginya mandi. Itu dalam apa? Mazhab Hambali. Taib. Itu al-mujib ar-rabi, ya. Itu perkara yang mewajibkan mandi yang keempat. Yang keempat betul ya? Betul keempat? Nah, Ustaz. Baik. Ustaz. Kemudian selanjutnya yang kelima, wa khuruju haidin, dan keluarnya haid. Keluarnya haid wajib untuk mandi. Kapan mandinya? Ya kalau haidnya terputus. Kalau haidnya terputus. Ya, wa khuruju haidin, dan keluarnya haid. Kemudian apalagi wa khuruju dami nifasin, dan keluarnya darah nifas. Ya, dan keluarnya darah nifas. Ya, yaitu darah disebabkan wiladah, disebabkan karena persalinan atau kelahiran. Ya. Nah, kapan wajib mandinya? Ya kalau sudah berhenti. Fala yajibu biwiladatin arad anhu. Ya, arad anhu.
maka tidak wajib. Apa yang tidak wajib? Mandi biwaladatin dengan kelahiran arat anhu. Dengan kelahiran arat yang tidak ada, ya, atau terlepas arat, ya, dengan kelahiran yang tidak disertai. Arat itu ya yang terlepas, ya, atau terbebas. Ya, maksudnya tidak disertai anhu, tidak disertai olehnya. Ya, di sini kembali kepada apa? Hu ini kembali kepada apa ini? Dam ya, Ustaz. Damu Ya, nifas. dam. Apa? Damu nifas. Wadam. Barakallahu fiik. Fala yajibu biwiladatin arat anhu ay arat an dami nifas. An dami nifas. Maka tidak wajib. Apa yang tidak wajib? Ya, tidak wajib. Maka tidak wajib. Failnya apa? Fala yajibu al-ghuslu. Ya kan? Fala yajibu al-ghuslu. Ya. Tidak wajib untuk fala yajibu. Maka tidak wajib. Apa yang tidak wajib? Al-ghuslu. Ya, tidak wajib mandi. Ya. Biwiladatin disebabkan asbabiyah. Disebabkan wiladatin kelahiran arat. Kelahiran yang terlepas anhu darinya. yakni dari dami nifas. Yaitu tidak wajib mandi. Ya, tidak diwajibkan untuk mandi dari proses kelahiran yang tidak disertai dengan darah nifas. Jadi seorang wanita kalau dia melahirkan tidak ada darah nifasnya, maka tidak wajib mandi. Baik, ini khuruju dami nifas, keluarnya darah nifas itu adalah apa namanya? Al-mujib as-sadis, yaitu perkara yang mewajibkan mandi yang ke-6. Ya. Kemudian yang ke-7 adalah wa mautun ta'abbudan. Ya, wa mautun ta'abbudan. Ya. Wa mautun ta'abbudan. Ya. Dan apa namanya? Al-mujib as-sabi', ya. Yang mewajibkan mandi yang ke-7 adalah mautun. Ya, yaitu adalah kematian. Ta'abbudan dan bersifat ta'abbudi. Yaitu bahwa ya orang mati itu wajib untuk dimandikan, itu sifatnya murni ibadah, ta'abudan. Ta'abudan itu maksudnya tidak ada alasan-alasan yang logis. Tidak ada alasan-alasan yang logis. Nah, itu misalnya bahwa orang yang mati itu wajib untuk dimandikan. Bukan karena dia itu berhadas, bukan. Bukan karena dia itu najis, bukan. Terus karena apa? Ya murni ta'abudan. Ya murni karena ketaatan aja, karena Allah memerintahkan itu. Itu maksud dari ta'abudan. Tapi ada pengecualian di sini, ada istitsna, ada pengecualian. Ghaira syahidi ma'rakatin, selain orang yang syahid dalam ma'rakah. Ini qaid juga nih, catatan. Selain syahid dalam ma'rakah. Selain orang yang mati syahid dalam peperangan. Kalau matinya di selain peperangan, ya diurus seperti biasa, ya. Dimandikan, perang nih, perang. Lalu di medan pertempuran dia terbunuh, maka dia namanya syahidu ma'rakah. Syahidu ma'rakah bagaimana? Ya, tidak apa namanya? Tidak dimandikan, ya, tidak dimandikan. Kemudian itu syahid ma'rakah. Syahid yang tidak ma'rakah gimana? Ya, misalnya orang ketika dalam peperangan dia apa? Terluka, tersayat oleh pedang. Terus dibawa ke negerinya, ke rumahnya, terus dirawat. Setelah dirawat, dia wafat. Insya Allah dia syahid, tapi bukan syahid ma'rakah. Ya, jadi dia diurus seperti biasa, layaknya orang-orang Muslim yang wafat, ya, secara umum. Kemudian termasuk juga orang yang tidak dimandikan adalah maqtul. Ini termasuk mufradat ini. Wa maqtulin zulman. Termasuk mufradat, maksudnya ini adalah pendapat mazhab Ambali, ya, secara menyendiri, artinya tidak diikuti oleh mazhab-mazhab lain.
Ya, yang termasuk yang tidak dimandikan adalah maktulin dzulman. Orang yang wafat dalam keadaan terzolimi. Misalnya wafat dalam keadaan terzolimi, bagaimana? Orang yang mempertahankan kehormatannya. Orang yang mempertahankan hartanya. Orang yang mempertahankan agamanya. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, ada rampok misalnya, atau ada penguasa zalim misalnya hendak merampas hartanya, ya dia mempertahankan diri kemudian dia terbunuh, maka dia termasuk maktul zulman. Atau dia mempertahankan kehormatannya, seorang wanita mempertahankan kehormatannya, atau seorang suami ya menjaga istri dan keluarganya kemudian dia terbunuh, itu namanya maktul zulman. Itu termasuk orang yang tidak dimandikan dalam keadaan mati, meninggal. Nah, jadi secara umum mujibatul ghusli sab'atun. Yang mewajibkan mandi itu ada berapa? 7. Ya kan? Yang pertama adalah intiqalu maniyin. Berpindahnya apa? Mani. Ya, berpindahnya mani. Yang kedua adalah khurujul mani min makhrajihi biladzatin fi ghairi naimin au nahwihi wa nahwihi. Yang kedua adalah khurujul maniyyi min makhrajihi, keluarnya mani dari makhrajnya, dari saluran normalnya, ya, biladzatin, dengan adanya disertai kelezatan. Ya, disertai dengan apa? Kelezatan. Untuk kasus selain orang tidur dan semacamnya. Yang kedua. Berarti kalau keluarnya tanpa kelezatan, gimana? Tidak wajib mandi. Cuma wajib wudhu saja. Ya, orang keluar mani tapi tanpa disertai dengan kelezatan. Ya, itu tidak wajib mandi. Ya, tapi wajib untuk wudhu. Karena apa? Disamakan dengan orang yang dalam kondisi sakit. Atau orang yang keluar maninya disebabkan karena kondisi dingin dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang kedua adalah khurujul maniyyi min makhrajihi bilazzatin. Yang ketiga adalah taghyibu hasyafatin asliyatin fi farjin asliyin. Ya, mimman yujama' mithluhu. Ya, ini ringkasannya ya. Yang ketiga adalah taghyibu hasyafatin asliyatin fi farjin asliyin bahimatan kanat au insana. Ya kan? Yang ketiga adalah ya memasukkan kepala penis, kepala kemaluan, atau yang seukuran dengannya, bagi yang hasafahnya tidak ada, ke dalam kemaluan yang asli, baik itu hewan ataupun manusia. Ya, kalau dia manusia adalah manusia yang memang secara usia sudah bisa disenggamai. Berapa usianya? Kalau laki-laki 9 tahun, kalau perempuan 10 tahun. Kemudian keempat adalah Islamu kafirin. Masuk Islamnya seorang kafir secara mutlak, baik dia itu kafirnya karena murtad atau dia dalam kondisi kafirnya dia tidak melakukan hal-hal yang mewajibkan mandi, dia tidak berhubungan badan dan lain sebagainya. Tetap dalam mazhab Hambali orang masuk Islam harus dia mandi. Kemudian yang kelima adalah keluarnya dari darah haid. Yang keenam adalah keluarnya darah nifas. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah kematian. Ya, kematian. Orang yang mati wajib untuk dimandikan, dikecualikan darinya 2. Ya, dari wajibnya mandi karena kematian, dikecualikan darinya 2, yaitu adalah syahid ma'rakah, orang yang syahid dalam peperangan, ya, kemudian maktul zulman, orang yang terbunuh dalam kondisi terzolimi. Baik. Kemudian di sini ada pembahasan ya tentang tempat dilakukannya beberapa sholat. Ya, tempat dilakukannya sholat itu apakah dihukumi sebagai masjid atau tidak? Ya, dihukumi sebagai masjid atau tidak? Ya, di sini al-muallif rahimahullah taala mengatakan wa musallal 'idi lal janaizi masjidun. Wa musallal 'idi, tempat sholat yang digunakan untuk sholat hari raya. Lal janais, bukan tempat sholat yang digunakan untuk sholat jenazah. Masjidun, dia dihukumi seperti apa? Masjid. Ya, tempat sholat zaman Rasulullah itu kan, Rasulullah itu kalau sholat jenazah dia tidak di dalam masjid.
tapi di tempat khusus, ya, di tempat khusus di luar masjid. Ya, namanya mushallal janais. Mushallal janais itu masjid atau bukan? Bukan masjid. Ya. Nah, sekarang ada tempat lagi nih, tempat yang biasanya digunakan untuk apa? Untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha misalnya. Ya, nah, tempat itu dihukumi masjid atau tidak? Ya, Syekh mengatakan masjidun. Ya, masjidun. Ya, mushallal idil al janaizi masjidun. Tempat sholat hari raya, ya, dan bukan tempat sholat jenazah adalah masjid. Kenapa tempat sholat hari raya itu dianggap sebagai masjid, ya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan wanita haid untuk menghadiri pelaksanaan sholat apa? Sholat hari raya. Tetapi beliau memerintahkan, ya, para wanita untuk apa? Untuk menjauhi tempat sholat, ya, untuk menjauhi tempat sholat. Dalam Sahih Bukhari, hadis Ummu Atiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para wanita haid untuk keluar menyaksikan pelaksanaan hari raya. Lalu kemudian Nabi mengatakan wa ya'tazilul huyyadul musalla, wa ya'tazilul huyyadu al musalla. Dan hendaknya wanita-wanita yang haid itu menjauh dari tempat sholat, yaitu di bagian belakang. Ya, tidak membersamai orang-orang yang sholat. Dari sini ulama mengambil kesimpulan bahwa mushallal id itu dihukumi selayaknya apa? Masjid. Ya, karena dihukumi selayaknya masjid, wa yahrumu takasubun li san'atin fihi, maka diharamkan untuk takasub, mencari penghasilan bison'atin dengan profesi apapun, ya, dengan penjual beli apapun, dengan profesi apapun, fihi, di tempat tersebut. Kenapa? Karena dihukumi sama dengan masjid. Sementara kita tidak boleh jual beli di dalam apa? Masjid. Baik, kita lanjutkan ya. Satu pasal lagi ya. Satu pasal lagi sebelum bab tayamum, yaitu syurutul ghusli, yaitu adalah syarat-syarat mandi. Baik, ada yang mau baca? Tafadhal. Faslun. Ana Ustaz. Nah, tafadhal. Barakallahu fiik. Baik. Naam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumi fid dharain amin. Faslun wa syurutul ghusli sab'atun. Inqita'u ma yujibuhu wan niyyatu wal islam wal aql wat tamyiz wal ma'u at-tahurul mubah wa izalatu ma yamna'u wusulahu. وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر منه فرج امرأة عند قعودها لحاجتها ويخفي الظن في الإسباغ ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزاء عن الآخر وكره نوم جنب بلا وضوء ويكره بناء الحمام وبيعه وإجارته والقراءة فيه والسلام لا الذكر ودخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح وإن خيف كره وإن علم أو دخلته أنثى بلا عذر حرم. Baik, barakallahu fiik. Baik. Pasal yang terakhir tentang al-ghusl, tentang mandi. Yaitu syurutu al-ghusl dan furudnya dan wajib-wajibnya dan rukun-rukunnya. Taib, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ya, wa syurutul ghusli sab'atun, dan syarat-syarat mandi itu sab'atun, ada 7. Wahid, nomor 1, inqita'u ma yujibuh, inqita'u, terhentinya perkara yang mewajibkan mandi. Terhentinya perkara yang mewajibkan mandi. Misalnya wanita wajib untuk mandi, ya, disebabkan karena apa? Haid. Ya, disebabkan karena apa? Haid. Mandinya kapan? Mandinya kalau haidnya sudah apa? Berhenti. Betul nggak? Mandinya kalau haidnya sudah berhenti. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Kemudian ya tadi misalnya keluarnya mani.
keluarnya Nifas. mandi. Ya, nifas. Kapan mandinya? Ya, kalau sudah inqita, kalau nifasnya sudah berhenti, keluar mandinya sudah berhenti, baru dia itu adalah mandi. Jadi yang pertama adalah inqita'u ma yujibu, terhentinya apa yang mewajibkan mandi. Wahid, nomor satu. Itsnan, yang nomor dua. Wan niyah, yang kedua adalah niat. Ya, harus disertai niat. Yang membedakan antara mandi wajib dengan mandi-mandi yang merupakan kebiasaan. Ya, salasah, nomor tiga. Wal Islam, ya, yaitu beragama Islam. Mandinya dilaksanakan dalam kondisi seseorang adalah beragama Islam. Kemudian wal aqlu, dan akal, ya, akal, mempunyai kesadaran, tidak dalam keadaan gila atau semacamnya. Wat tamyiz, ya, dan seseorang dalam usia apa? Tamyiz. Usia tamyiz dalam mazhab berapa tahun? 7 tahun. Ya, tulis tamyiz itu dalam mazhab usia berapa? 7 tahun. Itu usia tamyiz. 7 tahun. Ya. Kalau tadi mimman yujama'u mithluhu, itu usianya 9 untuk laki-laki, 10 untuk perempuan. Ya, usia orang dikatakan sudah bisa disenggamai, ya. Itu kalau laki-laki 9, kalau perempuan 10 tahun. Tapi kalau tamyiz itu 7 tahun. Ya. Toy berikutnya adalah wal ma'ut tahuru al mubahu. Kemudian nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Ya, yang keenam adalah, atau nomor 6 adalah al-ma'u at-tahuru al-mubahu. Bahwa air yang digunakan adalah air yang mensucikan, ya, mensucikan, bukan sekedar suci, apalagi najis, tapi adalah air yang digunakan adalah air yang mensucikan. Selain dia mensucikan adalah al-mubah, air yang mubah. Lawan dari mubah adalah haram. Haram itu apa? Air hasil curian misal. Itu tidak boleh. Tidak boleh digunakan untuk mandi. Kemudian yang ketujuh adalah wa izalatu ma yamna'u wusulahu. Dan yang ketujuh adalah menghilangkan ma yamna'u, apa yang menghalangi wusulahu, sampainya. Sampainya apa ini? Alma. Air. Ya, sampainya al-ma'ut tahurul mubah. Ya. Wa izalatu ma yamna'u wusulahu ay wusulal ma'it tahuril mubah. Ya kan? Dan menghilangkan apa yang, ya, menghalangi sampainya. Sampainya apa? Sampainya air yang mensucikan yang mubah. Kemana? Ya, ke badan, ke kulit. Ya. Apa dobitnya, apa ketentuannya bahwa sesuatu itu menghalangi sampainya air. Pernah kita sampaikan, yaitu sesuatu dianggap menghalangi air itu kalau dikerik itu ada apa? Eh, ada apa? Kalau dikerik dia ada dikerik, terus dia ada apa ya? Ada bekasnya, Ustaz. Ya bekas, bukan kayak apa istilah? Kayak daki gitu. Hah? Kayak daki. Iya, iya. Ya Atau kayak misalnya cat ini. kayak ada bubuk-bubuknya, bukan bubuk, powder, ya. Misalnya apa? Lem, ya kan? Lem misalnya. Dikerik kan ada ini, ada ya Kerak, seperti Ustaz. bubuk kerak-keraknya. Nah, itu dianggap sebagai apa, menghalangi. Tapi kalau misalnya warna spidol aja misalnya, itu kan kalau gitu-gitu kan nggak ada kerak-keraknya. Itu tidak dianggap menghalangi sampainya air. Ya. Juga misalnya pewarna kuku, ya, pewarna kuku itu kan ada yang tebal, tapi ada yang cuma kuning doang, ya kan. Kalau dikerik itu kan tidak ada ini, tidak ada apa, tidak ada eh, tidak ada ininya, tidak ada kerak-keraknya, maka itu nggak masalah. Baik. Jadi ini adalah syarat mandi. Syarat sahnya mandi ada 7. In kita yujibuhu an-niyatu al-islamu al-aqlu at-tamizu al-ma'u tahur mubah
Kemudian yang ketujuh adalah wa izalatu ma yamna'u wusulahu ay wusulal ma'il tahuril mubah. Taib wa farduhu, dan fardunya atau rukunnya, farduhu yakni ay fardul ghusli, wa farduhu ay fardul ghusli an ya'umma bil ma'i, ya, itu meratakan dengan air jami'a badanihi, meratakan dengan air atau mengguyur secara rata dengan air itu jami'a badanihi, ya, seluruh badannya, meratakan seluruh badannya dengan guyuran air. Nah, termasuk seluruh badannya ini, ya, ini mazhab Hambali, wa dakhila famihi wa anfihi, termasuk adalah, ya, bagian apa, mulutnya, bagian dalam dari mulutnya, demikian pula bagian dalam dari apa, hidungnya. Kenapa ini termasuk fardu ini? Bagian dalam dari mulut dan bagian dalam dari apa, hidung. Kenapa? Kenapa kira-kira? Itu termasuk yang harus dibasahi oleh air. Termasuk furudul wudu. Tidak, Iya, Seperti termasuk wudu, tidak furudul. Ustaz. membatalkan puasa, Ustaz. Kenapa? Tidak membatalkan puasa, Ustaz. Wah, Bagian yang luar. lebih tepat apa? Lebih tepat. Satu, Ba- dia itu termasuk wajah. Ya, satu, dia termasuk apa? Wajah. Kedua, dia itu termasuk zahirul badan, la batinuhu. Ya, termasuk bagian luar badan. Mulut dan hidung ini bagian luar badan, bukan bagian dalamnya. Ya, apa bukti bahwa dia itu bagian luar badan? Ya, kalau kita masukkan air, ya kan? Dalam kondisi puasa, selama tidak menelannya, kita kan nggak batal. Berarti dia adalah bagian luar badan, bukan bagian dalamnya. Ya, termasuk juga dia bagian lubang hidung ini. Jadi dia wajib untuk dibasahi pula dengan air karena dia fi hukmil wajhi. Ya, ya, dalam sebuah nazam disebutkan wal fama wal anfa minal wajhi ja'ala. Ya, wal fama wal anfa wal fama wal anfa minal wajhi ja'ala wal udhna min ra'sika tartibu wila. Wal fama wal anfa minal wajhi ij'ala. Ya. Wal fama, mulut dan anf, mulut dan apa? Hidung, minal wajhi, termasuk dari wajah. Ij'ala, jadikanlah. Jadikanlah mulut dan hidung bagian dari wajah. Ya. Wal udhna min ra'sika, dan termasuk apa? Telingamu itu bagian dari kepala. Tertibu wila, tertib, ya, harus berurutan, wila harus mualah. Oke. Yang kita ambil poin dari nazom ini adalah bahwa mulut dan hidung itu termasuk dari wajah. Karena itu dalam mandi wajib untuk dibasahi. Termasuk juga hatta ma yadharu minhu farjum ra'atin inda qu'udiha lihajatiha. Demikian pula apa yang nampak, ya, yang nampak, yang apa, terlihat dari kemaluan wanita inda qu'udiha, ketika dia duduk lihajatiha, untuk membuang hajat. Ya, untuk membuang hajat. Ya, wanita itu bagian kemaluannya bagian luar itu ketika mandi dia harus dibersihkan. Yang termasuk bagian luar itu apa? Bukan permukaannya saja, tetapi bagian yang terlihat ketika dia duduk ketika buang hajat. Ketika dia buang hajat ada bagian yang terlihat, maka itu juga harus terbasahi oleh air. Kemudian apa? Wa yakfid dhannu fil isbagh, dan cukup kita mengandalkan adzannu. Adzannu itu, ya, apa artinya adzannu? Dugaan kuat. Cukup bagi kita mengandalkan dugaan kuat fil isbagh, dalam kesempurnaan. Dalam kesempurnaan maksudnya adalah dalam upaya kita untuk meratakan air ke seluruh badan. Ya, ketika kita mengguyurkan air ke seluruh badan,
Kan yang menjadi pertanyaan, ya, air itu betul-betul sudah sampai ke seluruh badan atau tidak? Ya, tolok ukurnya apa? Tidak mesti harus yakin 100% bahwa seluruh air itu sudah sampai ke seluruh badan. Ya, tidak harus yakin, tetapi cukup kita mengandalkan zon. Ya, ketika kita mengandalkan zon, itu dugaan kuat bahwa air sudah sampai ke seluruh badan. Karena dalam sebuah hadis, ya, salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bagaimana mandinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara praktek mandi yang beliau lakukan adalah beliau membasahi kepalanya dulu, ya, membasahi kepalanya dulu. Nah, istri Nabi, beliau menceritakan hadis tersebut dengan mengatakan, hatta idza dhanna annahu arwa basharatahu. Hatta idza dhanna annahu arwa basharatahu, ya, afadal ma'a ala jami'i badanihi au kama qalat. Ya, hatta idza dhanna annahu arwa basharatahu. Sampai apabila beliau telah dhanna, beranggapan kuat bahwasanya beliau telah membasahi arwa yurwi. Telah membasahi basyaratahu, kulit kepalanya. Kalau dia sudah menduga kuat seluruh bagian kulit kepala telah terbasahi, baru setelah itu afadhal ma'a ala jami'i badani. Beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya. Maka dari itu dari hadis tersebut ulama mengatakan yakfi dhannu fil isbagh. Cukup menjadikan atau mengandalkan dhan, yaitu dugaan kuat, ya, dalam mengukur, menimbang sampai atau tidaknya air ke seluruh badan kita. Ya, jadi rukun mandi itu apa, atau fardu mandi itu apa? Terbasahinya seluruh badan kita. Ya, terbasahinya seluruh badan kita itu ukurannya apa? Apa kita harus yakin, betul-betul yakin seluruhnya terbasahi? Jawabannya tidak. Cukup dhon, cukup dugaan kuat bahwa seluruh badan kita sudah terbasahi, itu sudah mencukupi penilaian kita bahwa badan kita telah terbasahi oleh air. Nah, jadi misalnya orang masuk kolam misalnya, masuk aja gitu, itu udah mandinya sudah terpenuhi rukunnya. Walaupun tentunya ada tata cara mandi yang Tata cara mandi yang disunnahkan, tata cara mandi yang sempurna. Di mana tata cara mandi yang sempurna? Yang pertama adalah membersihkan, ya, kotoran-kotoran, baik itu kotoran yang bukan najis atau tidak najis, seperti air maninya, ya, yang ada di sekitar kemaluannya, ya, dibersihkan dulu. Pertama, mohon maaf, niat, kemudian mencuci kedua tangan, kemudian membersihkan seluruh kotoran-kotoran, baru setelah itu ya, setelah itu berwudu, ya, setelah berwudu membasahi kepala sampai kulit-kulitnya, kemudian mengguyurkan seluruh badannya. Dahulukan yang kanan sebelum yang kiri, ya. Kemudian yang terakhir adalah disunnahkan untuk mencuci kakinya di lokasi yang berbeda dengan lokasi yang dia gunakan untuk mandi. Di area yang digunakan untuk mandi. Baik. Kemudian di sini dibahas tentang masalah niat. Wa man nawa ghuslan masnunan aw wajiban ajza'a 'anil akhar. Wa man nawa ghuslan masnunan aw wajiban ajza'a 'anil akhar. Dan barang siapa berniat mandi yang sunnah atau mandi yang wajib, maka itu mencukupi dari yang lain. Ya, mencukupi dari yang lain. Ya, barang siapa berniat mandi sunnah atau mandi wajib, maka mencukupi dari yang lain. Misalnya sholat Jumat. Sholat Jumat itu dalam mazhab mandi hukumnya di hari Jumat adalah sunnah. Barang siapa dia niat mandi sunnah, maka mencukupi dari mandi yang wajib. Atau di hari Jumat itu dia niat mandi wajib saja, maka mencukupi dari mandi yang sunnah. Tapi yang afdal gimana? Yang afdal adalah niatnya dua. Ketika mau mandi, dia niat mandi wajib dan dia niat mandi sunnah. Kenapa ini afdal? Untuk mendapatkan pahala dua-duanya. Kalau berniatnya satu aja, ya cukup sih. Cuma pahalanya hanya didapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Baik.
Kemudian bagian yang terakhir adalah anjuran bagi orang yang junub apabila dia hendak makan ya atau hendak tidur ya. Nah, kata Syekh rahimahullah taala, kata al-muallif rahimahullah taala, wa kuriha naumu junubin bila wudu'in, dan dimakruhkan tidurnya orang junub bila wudu'in, tanpa wudu. Ya, jadi disunahkan bagi orang yang junub apabila tidak mau, ya tidak ingin langsung mandi, maka dia disunahkan untuk wudu terlebih dahulu sebelum dia mandi. Ya, jadi orang junub apabila hendak mandi, ingin mengakhirkan hendak tidur, mohon maaf, hendak tidur dan ingin mengakhirkan mandinya, maka disunahkan baginya untuk berwudu. Ya, dimakruhkan apabila dia tidur tanpa dia berwudu terlebih dahulu. Kemudian di sini saya menambahkan pembahasan tentang hukum hammam. Apa sih hammam? Hammam di sini maksudnya adalah pemandian umum. Ya, maksudnya adalah pemandian apa? Umum. Ya, kalau sekarang mirip kolam renang ya, mirip kolam renang, tapi bukan 100% mirip kolam renang, enggak. Kolam renang mah kan untuk renang, enggak. Tapi dia kolam untuk pemandian umum. Zaman dulu kan orang jarang punya kamar mandi ya. Orang jarang punya kamar mandi. Orang jarang punya air zaman dulu. Ya, bayangkan bangsa Arab ya. Gimana kira-kira mereka mandi kan zaman dulu. Orang Arab Saudi aja kan kalau mandi kan mereka dikirimin air, dialiri air. Airnya dari mana itu orang Arab? Airnya dari air laut ya. Air laut disuling kemudian dimasukkan kepada sumur-sumur mereka. Ya, bisa dibayangkan orang Arab zaman dulu gimana? Kalau dia haid, kalau dia nifas, kalau dia junub mau mandi gimana? Air jarang. Maka di zaman itu banyak apa? Orang-orang yang menawarkan jasa hammam, pemandian umum. Nah, hukumnya gimana? Membuat pemandian umum atau kita pergi ke pemandian umum. Nah, di sini Syekh mengatakan wa yukrahu bina'ul hammam wa bai'uhu wa ijaratuhu wal qira'atu fihi ya wassalamu ladzikru. Kata Syekh, kata muallif rahimahullah taala, wa yukrahu, dan dimakruhkan bina'ul hammam, membangun hammam, pemandian umum, dimakruhkan. Wa bai'uhu, demikian pula menjualnya. Wa ijaratuhu, ya, dan menyewakannya, itu dimakruhkan. Ini dalam Mu'tamad Ambali ya, tentunya dalam internal mazhab Ambali pun ada pendapat lain. Ada yang mengatakan jais, bahkan bisa jadi bukan sekedar jais di zamannya, bisa jadi ya harus ketika orang-orang tidak punya kamar mandi misalnya, dan adanya hajat untuk melakukan mandi, ya, dan bisa menjaga auratnya ya. Misalnya ya, wanita haid zaman itu kan gimana mandi kalau tidak ada air. Makanya adanya pemandian umum membantu dirinya untuk bisa menghilangkan hadasnya. Tapi dalam mu'tamad madhab atau masyhurul madhab, pendapat resmi madhab, membangun pemandian umum, menjual dan menyewakannya, hukumnya makruh. Wal qira'atu fihi, demikian pula membaca maksudnya membaca Quran. Membaca Quran di pemandian umum juga makruh. Wassalam, demikian pula mengucapkan salam. Ladzikru, ya, tidak zikir. Tidak zikir maksudnya selain zikir. Kalau zikir tidak dimakruhkan. Ya, kalau zikir maka tidak dimakruhkan. Ini tentang membangun atau membuat pemandian umum, menjualnya dan juga menyewakannya. Demikian pula hukum membaca Quran di pemandian umum, mengucapkan salam, juga membaca zikir, berzikir. Jadi membangun, menjual dan menyewakannya hukumnya makruh. Ya, kemudian baca Quran dan mengucapkan salam juga hukumnya makruh. Adapun zikir tidak makruh. Nah, sekarang hukum bagi kita sebagai konsumen bagaimana? Wa dukhuluhu bi sutratin ma'amnil wuqu'i fi muharramin mubah. Wa dukhuluhu, dan masuk ke dalamnya, maksudnya hammam, masuk ke pemandian umum bi sutratin, dengan penutup, ya maksudnya penutup aurat,
Kita masuk ke pemandian umum tapi disertai dengan menutup aurat ma'amnil wuqu'i fi muharram. Disertai dengan adanya rasa aman, ya, adanya keamanan, rasa aman dari terjatuhnya diri kita kepada perkara yang haram. Terjatuhnya diri kita dari perkara yang haram, misalnya melihat aurat, ya, atau melakukan perbuatan yang keji, ya. Hukumnya apa? Masuk ke dalam pemandian umum mubah. Hukumnya mubah, ya. Jadi kalau kita masuk pemandian umum, hukumnya gimana? Ya, mubah dengan catatan apa? Satu, ya, kita menutup aurat. Dua, kita merasa aman dari terjadinya perkara-perkara yang diharamkan. Ya, seperti melihat aurat atau misalnya terjadi perkara-perkara dosa besar seperti perbuatan keji, zina dan sebagainya. Ya, kalau kita merasa aman darinya, maka masuk ke pemandian umum itu hukumnya mubah. Hukum ini bisa berubah jika kondisinya berubah. Nah, itu bagaimana? Kondisi berubah. Contohnya, wa in khifa kuriha. Jika dikhawatirkan terjadinya perkara yang haram, dikhawatirkan, misalnya melihat aurat, tetap kita masuk, maka hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Kemudian hukum berikutnya adalah wa in alima au dakhalathu unsa bila udhrin harum. Wa in alima, ya, dan apabila dia mengetahui atau yakin terjadinya perkara yang muharram, ya, au dakhalathu unsa, atau masuk ke dalam pemandian umum itu wanita, ya, seperti zaman sekarang ini banyak wanita masuk ke pemandian umum bila udhrin, tanpa disertainya uzur, harum, maka masuk ke dalam pemandian umum tersebut hukumnya haram. Ya, jadi jika seseorang akan masuk ke dalam pemandian umum dan dia yakin tahu bahwa di dalamnya bakal terjadi perkara yang haram, ya, atau masuk ke dalamnya wanita tanpa disertai uzur, maka hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya, berarti apa? Kalau ada uzur boleh. Kalau ada uzur, misalnya kita harus mandi junub, nggak ada air kecuali masuk ke pemandian umum, ya boleh. Ya, tapi kalau tanpa uzur, maka hukumnya haram, hukumnya haram. Ya, jadi ma hukmu dukhulil hammam, apa hukum, ya, masuk ke dalam pemandian umum? Jawabannya bisa mubah, bisa makruh, bisa apa? Haram. Mubah kapan? Dukhuluhu ma'as sutratin wa amnil fitnah. Itu masuk ke dalam pemandian umum disertai dengan penutup aurat, ya, dan kemudian apa? Apa namanya? Amnul fitnah, aman dari amnil wuqu' fil muharram. Bukan fitnah, ya, amnil wuqu' fil muharram. Ya, disertai dengan penutup aurat dan adanya rasa aman dari terjatuh ke dalam maksiat, ya, maka hukumnya mubah. Yang kedua, jika ada kekhawatiran terjadinya maksiat, maka hukumnya makruh. Jika dia tahu atau yakin bakal terjadinya maksiat, misalnya melihat aurat dan lain sebagainya, atau wanita masuk ke dalam pemandian umum, hukumnya apa? Haram jika tidak ada uzur. Ya, berarti kalau ada uzur tidak haram. Ya, tidak ada uzur, kalau ada uzur tidak haram. Misalnya ada uzur, misalnya dia harus mandi junub. Ya, sementara di rumahnya tidak ada apa? Tidak ada tidak ada air, misalnya. Ya, maka tidak masalah dia masuk pemandian umum, tentunya dengan menjaga auratnya dan sebagainya dalam rangka untuk menghilangkan hadas akbarnya. Ya, taib, ya, mudah-mudahan bisa difahami. Ya, dengan ini kita apa namanya? Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Ya, jadi ada beberapa hal yang kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah tentang mujibatul ghusl. Hal-hal yang mewajibkan mandi, kemudian syurutul ghusl. Ya, syurutul ghusl, yaitu syarat-syarat mandi, kemudian furudul ghusl. Ya, fardu-fardu ghusl.
atau fardul ghusli, hanya ada satu, ya, yaitu meratakan air ke seluruh badan. Kemudian apalagi hukmu musallal id, hukum tempat sholat yang digunakan untuk sholat id. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang hukmu dukhulil hammam, hukum masuk ke pemandian umum. Baik, wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat ya kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang berkah, menambah pengetahuan kita terhadap agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Yakfi, cukup. Soal Ustaz, mungkin Ustaz. Baik, soal 3 aja ya, jangan susah-susah. Kalau susah agak jawab. Fadhal. Aman-aman insyaallah. Ustaz, yang berkaitan dengan intiqalul mani, Ustaz. Itu maksudnya penentuannya gimana, Ustaz? Apa hanya karena bergejolak syahwat apa gimana, Ustaz? Yang maksudnya Anda belum begitu paham. Enggak, intiqal mani bukan sekedar bergejolak syahwat. Bergejolak syahwat itu kan paling-paling yang terjadi adalah khurujul madi, ya kan? Intiqal mani itu biasanya orang mau keluar maninya itu ada rasa yang dia rasa. Seret gitu misalnya. Nah, ketika dirasa dia tahan misalnya. Nah, itu intiqal mani. Ya, intiqalul mani. Ya, bukan sekedar gejolak syahwat. Enggak, gejolak syahwat bukan intiqalul mani. Intiqalul mani itu biasanya terasa. Rasa ada perpindahan mani. Ya, perpindahan mani. Ya. Kalau ada perpindahan mani dia terasa terus dia tahan. Ya biasanya kan mani itu kan susah untuk tidak keluar. Tapi bagi sebagian orang itu bisa ditahan. Nah, ketika ditahan, artinya maninya sudah akan keluar terus ditahan, itu namanya intiqalul mani. Ya, itu dalam mazhab Hambali hal itu cukup mewajibkan seseorang untuk mandi. Bahkan membatalkan puasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Ya, Kalau betul. ini kan di dalam mazhab Hambali yang mewajibkan mandi itu ada 7 Ustaz ya. Saya pernah baca di itu yang orang tukang mandiin mayat itu juga wajib mandi, Ustaz. Kalau mazhab Hambali dia nggak mewajibkan mandi, tapi dia mewajibkan wudhu. Kalau masih ingat ya, yang terakhir kita bahas ya bahwa orang yang memandikan mayit itu tidak wajib mandi. Ya, mungkin hanya dalam mazhab Hambali tidak wajib mandi. Ya, tapi mungkin disunahkan saja. Tapi apa yang diwajibkan? Diwajibkan untuk wudhu. Itu pun yang langsung memandikan, bukan yang membantunya. Kan yang memandikan ada yang langsung mengguyurkan air, terus membersihkan bagian tubuhnya. Nah, itu yang wajib untuk wudhu. Adapun yang membantunya tidak. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, artinya memandikan mayit dalam mazhab Hambali tidak mewajibkan seseorang untuk mandi. Hanya mewajibkan orang untuk wudhu. Artinya dia berhadas asghar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, satu lagi kalau ada. Ustaz. Ya. Saya Ustaz, anak terakhir Ustaz. Betul. Ya, di sini kan perbandingannya kalau di mazhab Syafi'i itu kan di kitab matan Abu Suja itu kan ada tentang hukuman itu kan ada 3 untuk laki-laki dan perempuan dan 3 untuk perempuan gitu, yang sebabkan mandi gitu saja kalau nggak salah saja. Di antaranya kalau untuk laki-laki dan perempuan itu ketemu dua hitan, Ustaz. Bahkan ketika ketemu 2 hitan laki dan perempuan tanpa mengeluarkan mani tetap dia wajib mandi. Gimana itu Ustaz penjelasan Ustaz? Ya, bertemunya dua khitan. Nah, itu yang membedakan antara mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i. Jadi bertemunya 2 khitan walaupun tidak masuk, ya, kalau bertemunya 2 khitan, ya, itu mewajibkan laki perempuan untuk melakukan mandi walaupun tidak keluarnya mani. Kalau dalam mazhab Hambali mengatakan keluarnya mani mewajibkan mandi. Terus selanjutnya yang mewajibkan mandi
bukan sekedar bertemunya dua khitan, tapi taghyib. Apa yang taghyib? Memasukkan kemaluan asli ke dalam kemaluan wanita. Ya, memasukkan. Bukan sekedar bertemu. Ya, bertemu itu kan berarti nempel. Kalau bertemu kan bisa berarti nempel aja, tidak sampai masuk. Ya, dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusla fa illam yunzil." Jika dua khitan itu saling bertemu, kan saling bertemu bisa diartikan macam-macam ya. Saling bertemu bisa diartikan sekedar menempel saja. Sekedar menempel saja. Faqad wajabal ghusla, maka hal itu telah mewajibkan mandi fa illam yunzil, walaupun belum keluar. Ya, dalam mazhab Hambali hadis itu dimaknai bukan sekedar bertemu, ya, tetapi masuknya kemaluan asli ke dalam kemaluan asli. Kemaluan asli maksudnya kemaluan laki-laki yang bukan cacat ya, bukan tambahan, ke kemaluan wanita. Ya, ada ukurannya, masuknya seberapa masuknya? Masuknya seukuran kepala penis. Ya. Bagi yang sudah tidak memiliki kepala penis, maka seukuran yang sama. Katakanlah kepala penis itu 5 cm atau 3 cm, maka yang tidak punya kepala penis juga dimasukkan seukuran itu. Jadi bukan sekedar bertemu, tetapi masuknya. Bahkan dalam mazhab Hambali, memasukkannya itu adalah dalam kondisi tanpa adanya pembatas. Ya, tanpa adanya pembatas. Ya, misalnya kemaluan laki-lakinya itu ya dibungkus dengan sesuatu lalu dimasukkan ke dalam kemaluan wanita lalu tidak keluar mani, itu dalam mazhab Hambali tidak mewajibkan mandi. Ya, tidak mewajibkan mandi. Walaupun nanti ada pembahasan ya, pembungkusnya itu harus tebal atau tidak tebal. Ya, misalnya zaman sekarang mohon maaf ada alat namanya apa? Kondom misalnya. Ya, laki-laki kalau dia memakai kondom misalnya, terus dia memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanita, lalu tidak terjadi inzal, tidak terjadi keluarnya mani, itu wajib untuk mandi atau tidak? Ya, nah itu dalam mazhab Hambali ada beberapa pembahasan yang mengatakan tidak mewajibkan mandi karena masuknya tidak secara langsung. Ya, ada yang mengatakan dalam mazhab Hambali, dan itu mudah-mudahan adalah yang lebih kuat, ya, bahwa kalau dia tipis, ya, di mana seseorang itu tetap merasakan kenikmatan walaupun ada penghalang, ya, tidak bertemu secara tidak bersentuhan secara langsung, maka itu sudah mencukupkan bagi dirinya atau sudah mewajibkan bagi dirinya untuk melaksanakan mandi. Ya, wallahu alam bishawab. Jadi itu maksud dari bertemunya dua khitan. Bertemunya dua khitan itu bisa hanya bertemu, artinya bersentuhan aja. Walaupun tidak izah, walaupun tidak keluar, tetap mandi. Tapi dalam mazhab Hambali, bertemunya dua khitan itu artinya adalah memasukkannya seukuran kepala penis, minimal seukuran kepala penis. Ya, yang tidak memiliki kepala penis atau seukuran yang sama. Walaupun tidak terjadi inzal, ya, walaupun tidak terjadi keluarnya sperma, tetap wajib mandi. Karena kan tadi disebutkan di antara hal yang mewajibkan mandi adalah satu, intiqalul mani, ya kan, berpindahnya mani. Yang kedua, khurujuhu min makhrajihi, keluarnya mani. Keluarnya mani ini kan macam-macam, bisa keluarnya mani itu karena karena jima. Keluarnya mani itu bisa karena orang berfantasi, berkhayal, atau melihat sesuatu yang diharamkan, atau dia melakukan masturbasi, kan keluarnya mani bisa macam-macam. Kemudian pembatal yang selanjutnya adalah taghyibul hasyafah. Taghyibul hasyafah memasukkan kemaluan, atau dengan kata lain jima. Tapi batasan jima itu yang mewajibkan mandi apa? Dalam mazhab Hambali adalah jika dimasukkan seukuran kepala penis. Ya, jika dimasukkan seukuran kepala penis, itu mewajibkan mandi. Ya, walaupun tidak terjadi inzal, walaupun tidak keluar mani, karena memasukkan atau jima itu sendiri adalah merupakan sebab yang terpisah, sebab tersendiri dari sebab-sebab yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Syukran Ustaz. Mudah-mudahan dipahami ya. Ya. Baik, cukup ya. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam.